Shalom teman-teman. Kita ketemu lagi di ibadah hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa kan? Tetap semangat ya bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita agar nanti ketika hambanya menyampaikan firman Tuhan, biarkan kita seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih-benih dari firman Tuhan. Oke teman-teman, mari kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu yang berjudul Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut sekali lagi. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan, dan pengorbananmu.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau menebus kami, dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang suci. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya rana nama ya rana nama ya se, guri ya rana nama ya rana ba ya rana nama ya rana mo. Irata kaya rana maso, guri ya rana nama ya se, guri nata kaya rana nama ya so. Ya rana nama ya si, ya rana nama ya shekara rana nama ya se. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Bapa untuk kami semua. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, dan biarkan kita menjadi hamba Tuhan dan memiliki hati sebagai hamba. Mari kita angkat satu pujian ini, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
akan hujani dengan lembut sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba yang mau taat Tuhan kepada firman-Mu, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom teman-teman, berjumpa kembali pada ibadah raya Yud kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita boleh sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, kalau kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau membuka setiap hati kami, pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam usia muda kami ini, sehingga biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah lama kita tidak berjumpa dalam ibadah raya di gereja, tapi saya percaya bahwa melalui live streaming ini kita semua dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Walaupun terpisah oleh jarak, tapi kami percaya, semua kita percaya bahwa lawatan Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Amin. Kita sama-sama akan buka dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-39. Saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saya percaya dalam pembacaan kita pada hari ini, saya percaya bahwa kita semua mengasihi Tuhan. Amin.
Di sini dikatakan di ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di sini kita mau sama-sama belajar teman-teman bahwa tema yang saya bawakan pada hari ini adalah love is not selfish. Kasih itu tidak egois. Di ayat ke-37 Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya yakin Allah itu bukan pribadi yang egois, teman-teman. Setuju dan sepakat? Bahwa Allah kita itu bukan Allah yang egois. Pada saat Dia memfirmankan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bukan suatu tindakan egois dari Allah untuk Dia adalah pribadi yang hanya mau dikasihi tanpa mengasihi kita. Bukan. Allah tidak seperti itu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, di mana Ia sendiri adalah kasih, dan kasih-Nya itu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak mempunyai model, contoh, gambaran tentang kasih itu sendiri? Kalau di ayat 37 ini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Dia. Bahwa kasih itu tidak egois. Allah tidak egois terhadap kita manusia yang diciptakannya. Mengapa Allah tidak egois? Dikatakan di sini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena kalau kita hanya mengasihi Allah dengan segenap hati, kita tidak akan terbayangkan, teman-teman, seperti apa kasih itu. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan dengan akal budi, kita tidak pernah merasakan sehangat apa kasih itu. Oleh sebab itu dikatakan di sini dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu adalah komponen kehidupan manusia yang sangat kompleks, saudara. Sama seperti Allah berkata kepada kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini dikatakan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan mengasihi manusia seperti dirimu sendiri? Mengasihi diri sendiri itu bukanlah salah satu sikap yang egois, saudara. Mengasihi diri sendiri itu adalah menjaga, merawat kehidupan kita dengan baik. Dan merawat itu bukan hanya sekedar kita, kalau untuk yang perempuan mungkin luluran, skincare, dan lain sebagainya. No, bukan hanya sekedar itu. Secara fisik, ya, kita memang membutuhkannya. Tetapi secara kerohanian, bukan itu yang dimaksud, teman-teman. Bahwa mengasihi diri sendiri itu adalah kita merelakan diri kita juga dipakai oleh Tuhan. Merelakan hati kita dibentuk dan diproses oleh Tuhan, bahkan juga sesama. Tanpa mengedepankan keegoisan kita, tanpa mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Allah sendiri itu bukanlah pribadi yang egois. Sekali lagi saya tekankan, saudara. Dan seperti yang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Tapi seperti apakah kasih kita kepada Tuhan? Yang di sini yang mau saya bagikan adalah kasih kita kepada Tuhan harus dinyatakan melalui tindakan. Tindakan apa, teman-teman? Tindakan kita untuk memberi diri, untuk mau diproses, dibentuk, dan dipakai Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, Tuhan, kenapa aku berada di keluarga ini? Tuhan, kenapa aku berada di lingkungan ini, mempunyai teman kerja yang seperti ini, mempunyai permasalahan yang seperti ini? Kita tidak mungkin mengerti. Tapi suatu saat percayalah bahwa Tuhan akan menyatakannya kepadamu. Bahwa hidupmu adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih Allah, di mana Ia akan memakai kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak boleh egois. Sekali lagi, love is not selfish.
Kasih itu bukan berbicara tentang sebuah keegoisan, teman-teman. Di masa muda kita seperti ini, kita mungkin punya teman dekat, atau mungkin yang lagi viralnya kita sebut dengan pacar, ya kan? Dengan masa muda kita yang seperti ini, kalau kita punya teman dekat atau yang disebut pacar, teman-teman pasti akan mencoba beradaptasi dengan kebiasaan, dengan sifat, karakter. Betul? Kita pasti beradaptasi, belajar mau mengenal. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Karena kita mau menjadi pribadi yang terbaik untuk dia. Langgeng selamanya. Harapannya seperti itu, ya kan? Jika menemukan orang yang tepat. Sama halnya dengan kita mengasihi Tuhan. Apa yang mau kita korbankan? Kalau untuk pacar aja, kita mau korbankan keegoisan kita. Ketika ada masalah, kita mau minta maaf terlebih dahulu. Kita mengakui kesalahan kita. Apakah terhadap Tuhan kita juga seperti itu? Kasih itu semua pusatnya adalah pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, itu telah memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Karena kita melihat gambaran kita melihat rupa Allah dalam kehidupan kita yang penuh kasih, sehingga kita boleh mengasihi, mengampuni orang lain. Makanya dikatakan di ayat ke-39, hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti setara. Bukan di bawah, bukan di atas, setara, sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ia menjadikan kita pribadi yang luar biasa. Dengan penuh kasih Ia ciptakan kita untuk kita boleh mengasihi orang lain, mematikan keegoisan kita, kedagingan kita, untuk kita boleh dipakai menjadi berkat, mempermuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu tindakan, teman-teman. Kita nggak cukup hanya bicara Tuhan, aku mengasihi Engkau, tapi ketika kita diproses, kita nggak mau. Ketika kita dibentuk, kita nggak mau. Kita nggak siap. Itulah keegoisan manusia. Kita merasa bahwa hidup kita harus fine-fine aja Tuhan. Hidup kita harus penuh dengan berkat. Hidup kita penuh dengan sukacita. Halo. Kehidupan tidak selalu berbicara tentang itu, teman-teman. Ada juga masalah. Ada juga kekecewaan. Ada juga sakit hati. Ada banyak kepahitan-kepahitan kehidupan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menaruh kasih di dalam diri kita, kalau kita mengutamakan kasih yang Tuhan beri dan tanamkan dalam kehidupan kita, kepahitan apapun itu teman-teman tidak akan menghalangi kita untuk mengasihi orang lain dan terutama Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan, kita akan baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang tidak lenyap? Kasih. Siapa kasih itu? Allah, Tuhan.
ada dalam kehidupan kita, sehingga memampukan kita mengasihi sesama, juga mengasihi Dia yang menciptakan kita. Segala kasih yang kita punya berpusat pada Tuhan, teman-teman. Kita tidak akan mampu mengasihi orang tua kita, karena bagaimanapun manusia, siapapun akan mengecewakan kita. Sekalipun orang tua, sekalipun saudara, apalagi orang lain, kita akan menuai kekecewaan jika kita tidak percaya pada Tuhan, jika kita tidak mengenal Tuhan, jika kita tidak mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengampuni, kita tidak akan pernah sanggup mengampuni. Tetapi dikatakan sekali lagi di ayatnya yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Teman-teman, kita pasti pernah diperhadapkan dalam situasi yang sangat tidak enak. Kita pasti pernah menghadapi situasi yang genting dalam kehidupan kita, melalui proses yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami rasa yang gak enak, yang jatuh mungkin, hancur. Tapi teman-teman di sini katakan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saat kita berkata kita mengasihi Tuhan, it means, itu artinya adalah kita harus dan mau membuka diri kita untuk diproses, dibentuk, dan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Kasih yang ada dalam kehidupan kita tidak boleh hanya ada di dalam diri kita sendiri. Kasih yang ada dalam diri kita harus disalurkan pada orang lain, sehingga orang lain itu juga boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok orang tuaku seperti ini? Kenapa sih saudaraku seperti ini? Kenapa sih temanku seperti ini? Kenapa sih ekonomi keluargaku seperti ini? Kenapa sih aku menghadapi masalah yang seperti ini? Itulah keegoisan kita, saudara. Di mana seharusnya dengan kasih kita patut bersyukur bahwa apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa kasih-Nya itu tetap kita rasakan sampai pada hari ini. Sehingga kita juga dimampukan untuk mengasihi orang lain. Membuka diri dan merelakan diri kita untuk diproses, dibentuk, dan dipakai Tuhan itu memang bukan hal yang mudah. Kita akan melewati banyak jalan lika-liku, naik turun seperti kita naik turun gunung ya. Kita akan melewati berbagai macam hal yang di luar ekspektasi kita. Tapi percayalah, segala sesuatu di dalam Tuhan pasti hasilnya adalah kemenangan. Amin. Segala sesuatu di dalam Tuhan pasti hasilnya adalah kemenangan bagi kita yang percaya. Dikatakan di sini Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri itu bukan berarti kita mau yang enak-enak aja, teman-teman. Mengasihi diri sendiri itu bukan berarti kita menuntut orang lain untuk memperlakukan kita sebagaimana yang kita mau. Sama seperti kita tidak bisa menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan Dia lakukan. Ingat teman-teman, kita adalah pribadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan kita yang menciptakan. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Sehingga dengan itu kita harus hidup di dalam ketaatan otoritas Allah.
Ketaatan itu bukan bicara tentang pasrah. Oh tidak. Berserah pada Tuhan, ya. Tetapi bukan berarti kita pasrah dengan situasi dan kondisi. Berserah pada Tuhan itu adalah bergantung penuh. Percaya, di dalam berserah itu ada kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Kita harus ingat siapa pencipta kita. Kita harus ingat siapa yang menciptakan kita, sehingga kita sampai ada pada hari ini. Mungkin pada hari ini teman-teman sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa, ataupun belum. Mungkin masih dalam tahap dan proses mencapai prestasi, kesuksesan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi di dalam proses itu, ingatlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang ditanggalkan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatunya itu telah dirancangkan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih. Sebagaimana Allah turun ke dunia mengasihi Anda dan saya, sebagai bentuk kasih-Nya kepada Anda dan saya. Kasihilah sesama manusia. Apakah kita sudah mengasihi orang tua kita? Apakah kita sudah berusaha mengasihi sesama kita? Mungkinkah pada saat ini ada yang merasa, Tuhan, kenapa orang tuaku terasa kejam sekali ya? Mendidik aku kok rasanya keras sekali ya? Kita tidak tahu mungkin pada saat ini apa maksud dan tujuannya. Tapi percayalah teman-teman, suatu saat nanti ketika kita menjadi orang tua, kita akan tahu bahwa proses didikan yang kita alami selama ini itu juga berguna bagi kita. Mungkin terlihatnya, aduh orang tua ini kok ngomel terus ya, kok bawaannya kok marah terus ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Teman-teman, engkau harus tahu, menjadi orang tua, menjaga anaknya itu tidaklah hal yang mudah. Sebagai orang tua, mereka harus memastikan bahwa dirimu itu mendapatkan hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Itulah kasih. Kasih itu tidak egois. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saat kita tahu orang tua kita seperti itu, adakah kita membuka diri untuk, ya, saya mau dibentuk, ya, saya mau belajar, atau malahkah kita bersungut-sungut, atau malahkah kita merasa bahwa itu bukanlah suatu proses yang perlu dijalani, dan kita seakan-akan memaksakan Tuhan untuk meluputkan kita dari kondisi yang seperti itu. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pasti ada maksudnya, teman-teman. Sebagaimana Ia rindu memakai kita untuk menjadi alat keberkatannya. Sebagaimana Ia rindu mengasihi kita dan memberkati kita. Dan saya percaya bahwa pada hari ini kita sama-sama belajar bahwa kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi sesamaku, berarti kita menyadari bahwa kita sendiri juga harus membuka diri, mau dituntun, mau diajar, mau dididik, mau menyerahkan diri, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu artinya kita mau membuka diri, menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bukan lagi mengedepankan keegoisan kita,
bukan lagi mengedepankan apa yang menjadi keuntungan diri kita pribadi. Dan kita belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah indah tujuannya. Kita belajar untuk tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang kita ingin lakukan. Karena apa yang kita mau belum tentu Tuhan mau. Tetapi apa yang kita butuhkan, Dia pasti mencukupinya. Saya harap dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita semua boleh menyadari bahwa kasih Tuhan terhadap kita itu sungguh besar. Ia bukan pribadi yang egois terhadap kita. Kalau firman-Nya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, itu bukan sebuah keegoisan dari Allah, tapi adalah sebuah kewajiban buat kita anak-anaknya yang diciptakan oleh Dia, serupa dan segambar. Di mana kita sejak awal Ia ciptakan telah memiliki gambaran kasih itu, sehingga kita mampu mengasihi sesama kita. Kita bisa, kita paham bagaimana cara mengampuni, mengasihi sesama kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah teman-teman, segala sesuatunya itu ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dan semuanya itu berpusat kepada Tuhan. Kalau kita boleh mengenal orang lain, mengapa kita tidak boleh mengenal Tuhan? Kalau kita saja mau beradaptasi dengan lingkungan, kenapa kita tidak mau beradaptasi dengan Tuhan? Kalau kita mau beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru, mengapa kita tidak memaksa diri kita untuk menerima kehendak Allah? Di mana kehendak itu adalah kehendak yang indah, yang mulia, sebuah tujuan yang mulia buat kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Saya percaya kita juga mengasihi sesama. Tetapi kasih itu tidak cukup hanya perkataan, teman-teman. Kasih itu harus dipenuhi dengan tindakan, pembuktian, merelakan diri. Untuk kita juga tidak menjadi pribadi yang egois, yang hanya mau dikasihi tetapi tidak mau mengasihi, yang hanya ingin menerima tetapi tidak mau memberi, yang hanya ingin diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Love is not selfish. Kasih itu tidak egois. Sebagaimana Allah telah mencontohkan kepada kita pribadi yang sangat mengasihi kita, begitu juga kita harus menjadi pribadi pengasih kepada sesama dan juga terutama kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari setiap kami agar kami menjadi pribadi yang tidak egois, Tuhan. Biarlah kasih kami berpusat segala sesuatunya hanya kepadamu, sehingga kami diproses, dibentuk, dan dipakai oleh-Mu. Pakai setiap kami Tuhan tanpa terkecuali. Biarlah kasih-Mu yang terus mengalir kehidupan kami, dan biarlah Tuhan kami juga boleh mengasihi Engkau, sama sebagaimana Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita lebih bersukacita dan lebih bersorak-sorai dengan kita terima sukacita dari surga. Mari pemusik, mainkan musiknya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oke teman-teman, sampai bertemu di hari selanjutnya. Dadah!